Assalamualaikum adik-adik. Sekarang kita akan membahas tentang wilayah dan tata ruang. Ini sebenarnya adalah salah satu bab kesukaanku karena pemahaman ruang atau pemahaman spasialnya itu terasa sekali. Ya, kalian tahu sendirilah, geografi itu kan spesial karena spasial. Jadi di bab ini kalian tidak perlu menghafal, yang penting kalian paham alur cerita dan logikanya seperti apa, jadi lebih ringan dipahami. Pembahasan pertama dalam wilayah dan tata ruang yaitu akan kita bahas dulu definisinya apa. Wilayah itu apa sih sebenarnya, tata ruang itu apa. Jadi kalau kalian sudah tahu dasarnya, kedepannya jauh lebih enak dipahami. Setelah definisi, kita akan bahas konsep-konsep wilayah. Nanti itu akan ada pembagian wilayah. Ada wilayah formal, wilayah fungsional, wilayah vernakuler. Terus kayak apa yang membedakan satu istilah dengan istilah lainnya. Itu juga nanti akan dibahas. Terus subbab selanjutnya kita akan membahas pewilayahan. Kalau tadi di sini kita melihat wilayah sebagai suatu objek, nah kalau di pewilayahan kita akan melihat wilayah sebagai suatu proses adik-adik. Tapi sebelum kita lanjut membahas mengenai pewilayahan, akan kukasih tambahan tentang apa sih perbedaan antara kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan. Jadi di subbab ini, kalian akan mendapatkan pemahaman kayak kenapa suatu wilayah itu dapat mempengaruhi wilayah yang lain atau wilayah sekitarnya. Terus bagaimana interaksi antara satu ruang dengan ruang yang lain. Nah, kita akan membahasnya dalam kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan. Terus di bahasan yang terakhir kita akan membahas wilayah pusat pertumbuhan. Di subbab ini kita akan membahas yang jauh lebih konkret, yaitu hubungannya dengan Indonesia atau regionalisasi versi Indonesia atau WPPI, wilayah pusat pertumbuhan Indonesia. Di sini kita akan membagi wilayah pembangunan berdasarkan ruang atau berdasarkan spasial. Kayak wilayah ini potensi unggulannya apa, potensi strategisnya apa. Dengan demikian, pertumbuhan itu bisa diharapkan dapat merata. Jadi sebenarnya inti dari subbab wilayah dan tata ruang itu tujuannya untuk bagaimana sih cara melakukan pemerataan pembangunan, bagaimana sih sebenarnya pemerataan yang dilakukan pemerintah atau pihak swasta, prosesnya seperti apa. Karena lagi-lagi kan geografi itu melihat distribusi perbedaan lah, distribusi ketimpangan lah antara satu ruang dengan ruang yang lain. Jadi di bab ini kita akan mempelajari bagaimana geografi lagi-lagi tidak hanya mempelajari batu atau planet-planet, tapi kita akan membahas juga wilayah yang jauh lebih konkret, yang jauh lebih nyata, yang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Akan seru banget kini bahasannya, jadi jangan ragu-ragu untuk lihat video selanjutnya. Annyeong!